Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di channel Fatin Syahida Al-Mandili. Dan di video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang syukur dan sabar. Hadirin sahabat dimanapun Anda berada, sekarang kita telah berada di area persawahan. Alhamdulillah, di sini sudah mulai proses untuk penanaman padi yang insyaallah tidak beberapa minggu lagi akan dilaksanakan. Tapi sebagian alhamdulillah sudah melaksanakan penanaman padi dan tinggal nunggu pemupukan. Di sebelah sana sudah ditanam, di sebelah sana sudah ditanam. Alhamdulillah, pemandangan yang sungguh menyejukkan hati. Dan sebelah sini ada sedikit perbaikan, pembersihan lahan supaya bisa dimanfaatkan dan ditanami tanaman-tanaman muda seperti kunyit, jahe, ada cengkeh, dan nanti kacang-kacangan tambahnya insyaallah. Alhamdulillah. Lanjut ke pembahasan kita di pagi menjelang siang ini adalah yang saya sebutkan tadi, syukur dan sabar. Kedua ini adalah hal-hal yang terberat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mensyukuri nikmat Allah dan sabar akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat berat di dalam menjalani dan mengarungi kehidupan yang kita alami atau jalani sekarang ini. Terlebih di saat ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Penyakit yang mengerikan yang membuat orang ketakutan. Tapi demi untuk berjaga-jaga supaya kita tidak tertular penyakit, maka dekatkanlah diri kepada Allah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah dan segala penyakit, bukan hanya penyakit corona, bahkan seluruh penyakit yang membahayakan, berdoalah kepada Allah untuk kita terhindar daripadanya. Allahumma inni a'udzubika minal jusami wal baras. Kita berlindung kepada Allah daripada penyakit yang menular dan penyakit yang mematikan. Nah, disinilah pembahasan kita yang paling mendasar. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur
ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, bahkan masalah, bahkan ujian dan cobaan, maka disitulah diuji keimanan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita menerimanya ataukah kita engkar dengan mengeluh bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni abdi bi, saya menurut prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka akan kuberikan yang baik kepada hambaku. Tapi sebaliknya, jika seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuai prasangkanya. Sahabat, dimanapun Anda berada, lihatlah suasana ini, di mana kita harus bersyukur dan bersabar. Apa yang terpikir di pikiran saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, ketika kita memandangi area persawahan seluas ini? Kalau saya pribadi merasakan ketenangan jiwa, apalagi memandangi padi di sebelah sana yang sudah mau tumbuh. Itu melihat keadaan yang seperti itu, hati terasa nyaman dan senang. Tapi di balik itu semua ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Banyak sekali, terutama mengenai judul kita hari ini.
Syukur dan sabar adalah dua perkara yang sangat mudah diucapkan dengan lisan, namun sangat sulit untuk melaksanakannya dengan perbuatan. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur sungguh sangat mudah untuk mengucapkannya. Apabila kita ditimpa musibah, kemudian ada orang yang mengatakan sabar dan bersyukur. Contoh dekatnya, ketika kita kecelakaan, kemudian kecelakaan itu tidak membahayakan kepada kita. Apa yang orang bilang? Bersyukur kamu tidak mati. Coba kalau kamu mati, kamu tidak akan bisa melihat indahnya dunia ini. Kamu tidak akan bisa lagi menghirup udara. Kamu tidak akan bisa lagi menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Begitu mudahnya mengucapkan syukur. Tetapi kadangkala ketika musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan ditimpakan oleh Allah kepada kita sebagai ujian ataupun sebagai cobaan ataupun sebagai untuk mengingatkan kita kepada bersyukur kepada Allah, tapi ketika itu terjadi kita tidak rela, kita tidak bisa untuk mensyukuri sebagaimana yang kita ucapkan kepada orang lain ketika orang lain merasakan musibah. Bersyukur adalah mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keadaan senang maupun keadaan pahit. Contohnya, ketika kita merasakan karunia ataupun nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat kebaikan, maka mudah bagi lisan ini untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah, maha suci Allah, maha kasih dan sayangnya Allah kepadaku, karena Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang sangat aku sukai. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu teguran yang tidak sesuai dengan hati dan perasaan kita, maka kita akan mengeluh. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Padahal di balik semua itu tersimpan skenario Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita tahu. Bahkan dengan ujian yang begitu berat, Allah ingin meningkatkan atau menaikkan derajat kita di sisinya. Bahkan kalau itu terjadi kepada kita, contoh dekatnya adalah pekerjaan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kesehatan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mensyukuri dan bersabar di situ. Padahal ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan yang begitu luas kepada kita, dan kadang-kadang ketika kita sehat kita dapat mengetahuinya, bahkan ilmu kita sampai ke situ, tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu akan hilang. Bahkan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Segala sesuatu terucap dari bibir kita yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat dimanapun Anda berada, kita bersyukur bukan hanya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu yang harus kita syukuri, bukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian yang begitu besar kepada kita, mestinya
harus menundukkan hati dan berpikir bahwasanya semua yang Allah ciptakan di atas bumi ini adalah miliknya semata. Ini memang mudah untuk mengatakan, tapi menjalaninya sungguh sangat berat. Mengatakan syukur, mengatakan bersabar sangat mudah diucapkan dalam lisan, tapi menjalaninya sungguh sangat berat. Hadirin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang kuberikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, jika engkau kufurkan nikmat-nikmatku, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Syadid itu bukan seperti tafsiran kita manusia. Pedih, syadid itu adalah pedih yang berlapis-lapis. Sudah sakit, maka di atas itu lagi kalau azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, menghindari apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi, kita harus mensyukuri dan bersabar di dalam suatu masalah yang menimpa. Contoh dekatnya saja, saya pribadi pernah mengalami dan sedang menjalani. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada saya. Saya merantau ke Pekanbaru, alhamdulillah 5 tahun menetap di sana. Mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi di sela-sela kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, kemudian Allah menguji semua itu dengan ujian yang sangat berat. Ketika 5 tahun sudah berlalu saya merantau di Pekanbaru, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji saya dengan menarik semua apa yang Dia berikan kepada saya. Mulai dari pekerjaan yang sudah tidak ada lagi sekarang, sampai akhirnya saya harus melangkahkan kaki dari kota Pekanbaru ke kampung halaman. Itulah yang saya hadapi. Berbagai macam cobaan dan rintangan, bahkan usaha pun tidak ada. Sekarang sedang menjalani. Mampukah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam ucapan lidah atau ungkapan lisan itu mudah. Saya bersyukur dan bersabar. Tapi belum tentu di dalam hati saya yang paling dalam, apakah betul-betul bersyukur dan bersabar akan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saya yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat dengan semua itu. Ketika saya punya pekerjaan, saya bisa menghidupi anak istri saya dengan hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan nafkah kepada anak istri saya. Kemudian setelah itu Allah mencabut kembali apa yang diberikannya kepada saya. Dia cabut nikmat usaha yang diberikannya kepada saya. Kemudian Dia ganti dengan ujian dan cobaan.
sehingga sekarang sepeser pun tidak mempunyai apa-apa. Setelah saya balik dari Pekanbaru ke kampung halaman, dan 3 minggu sudah saya di sini, 500 perak pun tak ada duit yang bisa kuhasilkan. Akankah saya bersabar dengan itu? Kalau saya jawab belum tentu saya bersabar. Kenapa? Karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, menantang. Menantangnya bagaimana? Menantangnya itu menantang keimanan. Dengan ujian itu, apakah kita bisa melewati semua itu? Sabarkah saya yang biasa punya uang sekarang tidak punya uang, yang biasa punya pekerjaan sekarang tidak punya pekerjaan, yang biasa bisa membelikan anak jajan sekarang tidak bisa memberikan jajan, yang biasa membawa anak istri jalan-jalan sekarang tidak bisa lagi membawa anak istri jalan-jalan, yang biasa bisa membelikan sesuatu yang membahagiakan kepada anak istri sekarang tidak bisa. Mampukah aku bersabar? Mampukah anak istriku bersabar? Inilah yang saya jalani sekarang. Sabarkah saya di sini? Bisakah saya melewati semua itu? Itu yang bisa menjawabnya hanyalah hati kecilku dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui dengan semua itu. Terkadang air mata rasanya melihat anak istri mau keluar, akan tetapi karena keadaan air mata itu jatuh ke dalam. Kenapa air mata itu jatuh ke dalam? Bukan sebenarnya dalam kata yang sebenarnya air mata yang di luar ini jatuh ke dalam, akan tetapi sakitnya itu pergi ke dalam hati. Melihat anak istri kita yang kita cintai, pengen merasakan seperti orang yang mampu untuk membutuhi segala kebutuhan mereka. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kami, Allah berikan ujian itu kepada kami. Mampukah bersyukur dan bersabar akan semua itu? Tapi aku yakin di balik semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kami. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian seberat ini, kami akan lalai. Kenapa kami akan lalai? Karena kami merasa semua ada, semua serba ada, pekerjaan ada, lalai untuk mempersiapkan masa depan. Masa depannya apa? Masa depan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang kita bawa? Karena semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pekerjaan yang kita dapat sekarang ataupun diri dan jiwa yang kita
pelihara sekarang adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri, sawah, ladang, pekerjaan, kemewahan, dan harta jabatan semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah saya sadar bahwasanya semua ini dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah saya berpikir seperti itu, timbullah rasa syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang masih menjalani. Saya bisa melihat sawah yang seindah ini. Di kota sana tidak ada pemandangan yang sesejuk dan seindah seperti ini. Di sana hanya keramaian. Di sini adalah keasrian. Bagaimana kita mensyukuri itu semua adalah mengingat kembali bahwasanya ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ketika saya ingat itu, maka saya tundukkan kepala dan betul berkata kepada hati kecilku bahwasanya dulu saya pun tidak ada, sekarang saya ada. Dulu saya tidak punya pekerjaan, kemudian punya pekerjaan, sekarang balik lagi kepada tidak punya pekerjaan. Bersyukur masih bisa sampai di kampung halaman dengan sehat dan selamat. Kalau masalah rezeki, saya tidak khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kepada seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata ataupun yang hidup di permukaan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggung rezekinya. Maka karena firman Allah tersebut, saya tidak khawatir dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kamu seperti itu tidak khawatir dan tidak ragu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mau cari rezeki bagaimana sedangkan pekerjaanmu tidak ada? Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu dengan semua itu. Tapi selama saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kesempatan, saya akan berusaha. Contohnya datang ke sawah, bersihkan sawah. Terus ada tanaman-tanaman orang tua dibersihkan supaya tumbuh dan subur. Misalkan tidak bisa dipanen sekarang buahnya, untuk kedepannya orang bisa memanen. Itulah yang timbul dalam perasaan saya. Karena rezeki yang kita dapat hari ini bukan milik kita semuanya. Di dalam rezeki yang kita dapatkan ada milik orang lain. Makanya apapun yang bisa kamu lakukan hari ini dengan berbuat kebaikan sekecil apapun, jangan anggap itu tidak ada gunanya. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berbuat baik itu meskipun sebiji zarrah akan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan imbalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar. Sabar ketika kita mendapatkan musibah.
sabar ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus bersabar, akan tetapi nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu pun harus kita bersabar. Contohnya, ketika nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di balik nikmat itu berhati-hatilah. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena di balik nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, akan ada suatu saat kesempitan yang akan kita jalani. Di saat kita mendapatkan nikmat, pergunakan sebaik-baiknya untuk menghadapi badai rintangan yang ada di depan yang akan datang. Itulah bersyukur dengan nikmat. Bersyukur dengan bersabar dengan nikmat adalah memberikan atau mempersiapkan nikmat itu untuk menghadapi ujian dan rintangan yang akan kita hadapi ke depan. Itulah bersabar di dalam nikmat. Kemudian sabar menghadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus menerima dengan tulus dan ikhlas, karena di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti tersimpan nikmat yang sangat besar. Akan tetapi sebagai manusia lemah yang tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, hanya menjalani dan menerima semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu tetap semangat apapun yang terjadi ke depan, apapun ujian yang kita jalani sekarang, tetap bersabar. Ingat, orang yang bersabar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyampaikan melalui ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi umat Islam yang menuntun kita kepada jalan yang lurus, jalan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita sabar dan bersyukur dengan segala nikmat dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di sisinya yang paling mulia. Bukankah itu yang kita harapkan? Bukankah itu yang kita tunggu? Bukankah itu yang akan kita tuju? Karena semulia-mulia apapun yang kita dapatkan di atas dunia ini,
tidak sebanding dengan kemuliaan ketika Allah mengangkat derajatnya di sisi kita yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf di mana ada penyampaian saya yang bersalahan di jajaran dan di barisannya, karena manusia adalah bersifat salah dan lupa. Summiyal insanu lil insan likasratin nisyan. Dinamakan manusia itu sebagai manusia karena banyaknya melakukan kesalahan dan lupa. Mudah-mudahan ketika ada mendengarkan ceramah ini orang yang berilmu pengetahuan yang luas, mohon maaf ketika lidah dan lisan ini mengucapkan kesalahan. Dan kepada Allah saya minta pengampunan bila mana penyampaian saya ini ada yang salah dan kurang. Saya hanya manusia lemah dan manusia yang miskin ilmu, manusia yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam firman-Nya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Allah tidak memberikan ilmu kepada kita kecuali sedikit. Demikianlah ceramah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, kemudian manfaat juga kepada orang yang mendengarkan ceramah singkat daripada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cengkeh. Cengkeh juga. Ini kunyit. Ini durian. Durian. Cengkeh. Ini cengkeh juga, cengkeh. Cengkeh. Ini baru dibersihkan, belum bersih pemirsa. Ini kesana alhamdulillah udah bersih. Ini cengkeh baru dibersihkan. Ini sampah mau dibakar. Itu masih. Ini pokok pisang. Saya bakar untuk membersihkannya. Biar apanya nanti buahnya besar-besar. Yang dibakar itu jadi pupuk. Pohon pisangnya tinggi. Tinggi. Mau minum kelapa muda ada itu di atas. Kalau ada yang mau, datanglah ke sini gratis. Tapi untuk diminum satu orang aja. Canda. Itu pohon pisang alhamdulillah udah mau berbuah. Itu penampakan gunung. Kalau di sini namanya Bukit Barisan. Bukit Barisan atau Gunung Sidoardoar. Kalau itu Gunung Sorik Marapi. Gunung Sorik Marapi. Di situ ada lembah. Banyak pemandian air panas. Kalau mau datang ke sini boleh hubungi saya. Saya bawa ke sana. Bayarannya cuma 10.000. Mau masuk ke air panas itu mau mandi 10.000 bayarannya, bayaran sampo. Sama untuk sewa basahan, salin basahan di sana banyak. Cuman bayar 10.000. Kalau mau minum teh ya bayar sendiri lah. Banyak tempat, balerangnya mantap, alami, balerang super. Apalagi kita mau ke lembah Sorik Marapi, ke lembah puncak Gunung Sorik Marapi. Kalau di situ ada pawangnya, harus ada dibawa pawang baru bisa masuk ke lembah. Kalau enggak, hati-hati banyak penghuninya makhluk halus, kata orang. Kalau mau ke tempat pemandian air panas, dihubungi saya bawa, insya Allah. Saya antar ke sana. Murah. Kalau di kota pemandian air panas, ongkos masuk aja bayar. Kalau di sini masuk enggak bayar. Gratis. 10.000 untuk beli sampo sama kain basahan. Nyewa 1.000. Terus air panasnya itu langsung kita lihat apanya, keluarnya dari dalam tanah, bukan air panas aliran.
Untuk memasak telur aja bisa, insya Allah. Bagi teman-temanku dimanapun anda datanglah sini, saya bawa insya Allah. Kalau saya masih di sini. Air adalah sumber kehidupan. Ini airnya jernih mengalir. Untuk mengalir sawah.